Oke, hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Dan kali ini kembali lagi bareng saya untuk membahas dan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik guys, sebelum lanjut nonton videonya, saya mau absen dulu. Kalian yang berasal dari mana aja nih? Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar persaudaraan kita sesama penggemar sinetron Love Story semakin kukuh dan terjaga. Baik guys, di episode kali ini kita bisa melihat ada si Ken yang semakin tersudut saja dan semakin tersalahkan oleh si Reza dan juga si Irfan. Apakah Ken akan diam saja dengan semua perilaku Irfan dan juga Reza kepada dirinya? Mengingat Reza sepertinya sudah lepas kontrol dan juga semakin benci kepada si Ken tiap harinya. Terlebih lagi di sini ada Irfan yang selalu menyulut amarahnya si Reza agar supaya si Reza pun bertindak untuk menghabisi si Ken. Oke, sebelum lanjut nonton video dan pembahasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Langsung saja masuk ke adegan awal sinetron, di mana kita bisa melihat ada si Ken yang sudah berada di rumahnya si Irfan. Ken kesana bertujuan untuk meminta maaf dan menjelaskan semua duduk permasalahan antara Irfan dengan Argadana. Di sini Irfan memang sangat menyangka dan juga mengira bahwasanya si Argadana lah dalang dibalik pembantaian dirinya. Orang-orang yang meroyok itu diyakini oleh Irfan bahwasanya semuanya adalah suruhan Argadana. Padahal tidak benar sama sekali. Itu semua merupakan kesalahpahaman yang memang pada awalnya ada sesosok mobil yang menyerempet mobil kawan-kawanan preman. Dan mobil itu mirip dengan mobil si Irfan. Tapi sosok kawanan preman itu malah salah tangkap dan salah menghakimi orang. Si Irfan lah yang menjadi korban dari kemarahan dan ngamuknya mereka. Di sini si Ken pun mencoba menjelaskan semua permasalahannya, tapi si Irfan sekali lagi sob, kita bisa melihat dia tidak terima dan juga dia masih tetap kekeh dan ngeyel bahwasanya itu semua kesalahan mutlak dari Argadana. Terlebih si Reza yang memang sudah nekat untuk menghabisi si Argadana pada awalnya, di sini sob malah semakin ngamuk dan tidak terkendali lagi. Dia memaki-maki si Ken sembari menjerit-jerit hampir saja menangis. Ken terlihat tenang dan juga kebingungan di sini guys. Ken kembali berkata sepatah dua, namun dia langsung dijawab oleh si Irfan dan juga si Reza yang memang jawaban mereka cukup pedas dan kurang berperi kemanusiaan. Bahkan di sini si Reza mengatakan kepada si Ken bahwa si Ken harus melupakan persaudaraan mereka karena Reza sudah tidak ingin lagi menjadi saudaranya si Ken. Saya heran kenapa si Reza sekontra ini kepada si Ken, padahal yang dulunya si Reza selalu mendukung Ken dalam suka maupun duka, termasuk dalam penanganan antara hubungan Ken dan Maudy sejak dulu, di mana hubungan Ken dan Maudy sangat rumit dan sekali dan juga mendapatkan banyak permasalahan antara permusuhan keluarganya. Tapi si Reza selalu stay mendampingi si Ken hingga akhirnya Ken dapat seutuhnya memenangkan Maudy dan juga menikahinya. Sangat berbanding jauh sekali tentunya ya guys dengan Reza yang sekarang. Reza yang sekarang yang mana dia lebih mementingkan urusannya sendiri dan juga amarah ego dan dendamnya kepada si Argadana, sehingganya dia tidak bisa berpikir secara rasional dan setiap hari hanya menyudutkan dan menyalahkan si Ken. Ken merasa kecewa guys di sini. Di jalan dia pun termenung dan ya terlihat sangat sedih sekali. Ken merasa bahwasanya perlakuan Reza dan Om Irfan yang tadi itu sangat memukul hati dan batinnya. Ken ingin sekali kembali lagi seperti dahulu kala di saat mana mereka semua hidup damai dan rukun. Sesekali Ken pun membayangkan kemesraan antara dirinya dengan keluarganya, terutama Om Irfan dan si Reza. Tapi sekarang ini semua itu sudah berubah drastis berbanding 180 derajat, di mana Reza dan Om Irfan seperti predator yang siap memangsa
dirinya seketika. Di jalan ini pun si Ken ternyata di video call oleh si Maudy. Si Maudy yang tidak sengaja melihat mata Ken yang lebam dan juga suaranya yang terbata-bata bertanya kepada si Ken. Maudy di sini sudah yakin bahwanya si Ken ini habis menangis. Maudy bertanya kepada si Ken, "Kenapa kamu menangis?" Si Ken pun menjawab kepada si Maudy bahwasanya ini semua ada kaitannya dengan si Irfan dan juga si Reza. Ken sangat kecewa kepada si Irfan dan si Reza sehingganya dia menangis sendiri di dalam mobilnya. Maudy mencoba menguatkan si Ken agar supaya Ken tidak terlarut dalam kesedihannya dan juga meyakinkan si Ken bahwasanya suatu saat nanti Reza dan Irfan akan segera sadar, guys. Oke, masuk lagi ke scan dan adegan lain di mana ada si menjijikan Vanessa yang sekarang sedang beres-beres di kamarnya Emily. Tak lama berselang, si Emily pun datang dan masuk ke dalam kamarnya. Tapi di sini sekarang si Emily terheran-heran kenapa ada si Vanessa di dalam kamarnya. Si Vanessa pun dengan senyum-senyum dan cengas-cenges malah menyapa si Emily dengan so akrabnya. Emily yang memang sedari dulu merasa risih kepada si Vanessa karena si Vanessa merupakan sosok perempuan jahat ini pun langsung ngegas dan bertanya kepada si Vanessa, "Kenapa kamu bisa berada di kamar saya?" Si Vanessa pun menjawab bahwa ini sekarang sudah menjadi kamarnya dan Oma lah yang memberikan kamar itu kepada dirinya. Emily langsung pergi keluar untuk mencari si Oma. Dan di kamar luar ternyata sudah ada barang-barangnya si Emily, yakni di kamar si Oma. Emily semakin terheran-heran kenapa semua ini bisa terjadi dan lantas langsung mencari si Oma. Saat si Oma keluar dari kamar barunya itu pun si Emily bertanya kepada si Oma kenapa Oma melakukan semua ini. Datanglah si Vanessa yang sangat ngotot sekali padahal dia cuma numpang di rumah ini, guys. Si Vanessa ngotot kepada si Emily bahwasanya dirinya tidak bisa tidur di kamar lain selain di kamar si Emily. Emily semakin jengkel saja kepada si Vanessa hingga Emily semakin marah dan terpacu emosinya oleh karena si Vanessa. Keluarlah si Safira, guys. Di sini Safira sangat malu sekali dengan semua sikap dan perlakuan si Vanessa di rumahnya itu. Emily berkata kepada si Vanessa bahwasanya dia di situ hanya numpang, namun si Vanessa menjawab dia merupakan orang dalam di rumah itu karena dia merupakan ponakannya si Safira yang tak lain merupakan istrinya si Argadana. Emily pun berniat melaporkan kejadian ini kepada si Argadana, namun si Bunda sempat melarang karena kata si Bunda si Argadana sedang capek dengan semua tugas dan pekerjaannya di kantor. Jadi jangan sesekali menambah beban si Argadana. Apakah benar, guys, Emily akan diam saja dengan dominasi si Vanessa yang sekarang sudah mengkontaminasi keluarganya Argadana, yang memang dimana si Vanessa di sini akan menjadi badai untuk rumah tangganya Ken dan juga Maudy. Sekarang Vanessa sudah menjadi orang dalam di keluarga Maudy, jadi dia bisa semakin mengendalikan semua aspek dan juga semua celah untuk menghancurkan rumah tangga Ken dan Maudy. Tapi mudah-mudahan saja si Emily akan secepat mungkin bertindak dan juga menyingkirkan si Vanessa dari rumah itu seperti saat si Emily menyingkirkan si Anita dari genggaman si Argadana, guys. Dan apakah memang Argadana juga akan setuju dengan keberadaan Vanessa di sana? Yang sementara si Argadana sudah tahu bahwa Vanessa selama ini terus mencoba untuk memisahkan Ken dan Maudy. Mudah-mudahan saja Argadana akan segera mungkin bertindak dan juga mengusir si Vanessa dari rumahnya. Baik, guys, sampai di sini dulu berita dan ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.